Pemirsa, belasan tersangka kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank pemerintah sudah dibalik jeruji. Tapi ada satu yang belum kunjung terjawab. Mengapa nyawa harus diakhiri? Apakah ini dendam yang dibungkus rapat atau permainan kekuasaan yang tak bisa diucap? Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Pemirsa, aksi massa di kota Sorong berakhir rusuh. Massa serang aparat dan merusak fasilitas umum hingga kantor Gubernur Papua Barat Daya. Aparat berupaya membubarkan massa pasca kerusuhan di jalanan kota Sorong. Massa menyerang aparat dengan batu dan kayu, sementara aparat membalas dengan tembakan gas air mata. Salah seorang perwira polisi dilaporkan terluka. Massa sebelumnya juga sempat memblokade depan Mapolresta Sorong Kota. Aksi dipicu pemindahan 4 tahanan kasus makar ke Makassar. Massa terlibat bentrok dengan aparat hingga merusak fasilitas pemerintah, mulai dari kantor Gubernur Papua Barat Daya, kantor Wali Kota Sorong, hingga rumah Kepala Kejaksaan Negeri Sorong. Sejumlah titik pusat kota lainnya turut menjadi sasaran, sehingga aparat harus memperketat pengamanan. Kericuhan terjadi saat pemindahan tahanan makar di Sorong, Papua Barat Daya. Pemirsa, massa terlibat bentrok dengan polisi dan juga merusak gedung-gedung pemerintah. Pemindahan 4 tahanan kasus makar dari Sorong, Papua ke Makassar, Sulawesi Selatan berakhir ricuh Rabu dini hari. Massa menyerang aparat dengan batu dan kayu, sementara aparat membalas dengan tembakan gas air mata. Kericuhan ini terjadi Rabu dini hari tadi. Akibat serangan massa, salah satu perwira polisi dilaporkan terluka. Massa sebelumnya juga sempat memblokade area di depan Mapolresta Sorong Kota. Upaya aparat membubarkan massa di jalanan kota Sorong mendapat perlawanan. Tak hanya terlibat bentrok dengan aparat, massa juga merusak fasilitas pemerintah, mulai dari rumah Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, kantor Wali Kota Sorong, hingga kantor Gubernur Papua Barat Daya. Sejumlah titik pusat kota lainnya turut menjadi sasaran, sehingga aparat harus memperketat pengamanan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Berikutnya kita ke Nabire. Pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Nabire melaksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap 2 personil Brimob Yonce Nabire. Rekonstruksi dipimpin langsung oleh Kasatgas Tindak ODC, Kombes Pol Wahyu, dengan melibatkan personel gabungan Satgas Gakum ODC, Satgas Tindak ODC, dan Polres Nabire. Salah satu tersangka, Suprianus Bagau alias Siprianus Weya, memperagakan bagaimana pelaku yang terbagi 3 kelompok membunuh dan merampas senjata 2 personel Brimob. Ada 21 adegan, pemirsa, diperagakan untuk menggambarkan peristiwa yang menewaskan 2 anggota Brimob, Brigpol M. Arif Maulana dan Bribtu Nelson Cerunaki. Rekonstruksi dilakukan dengan pengamanan ketat melibatkan 15 kendaraan taktis. Pada hari Selasa, 26 Agustus 2025, personil gabungan dari Polres Nabire dan Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan kegiatan rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap 2 personil Brimob Batalion C Nabire, almarhum Brigpol Arif Maulana dan almarhum Bribda Nelson Runaki. Rekonstruksi dilakukan di lokasi di TKP kilometer 128, Distrik Siriwo, dengan pengawalan ketat dan perlengkapan taktis oleh Satgas Damai Kartens. Tersangka Suprianus Bagau alias Siprianus Weya yang merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya mengikuti 21 adegan reka ulang. Adegan menggambarkan secara rinci perencanaan, pembagian kelompok, eksekusi penembakan,
pembacokan hingga perampasan senjata milik korban. Rekonstruksi juga mengungkap peran Suprianus sebagai dokumentator aksi, termasuk saat merekam video pernyataan sikap kelompok usai kejadian. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar. Tersangka telah dikembalikan ke Rutan Polres Nabire dan tim penyidik tengah melengkapi berkas perkara untuk proses hukum selanjutnya. Rekonstruksi ini menjadi langkah penting dalam memastikan kejelasan kronologis kejadian serta menguatkan alat bukti yang ada agar para pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Satgas Operasi Damai Karten berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus penembakan atau pembunuhan terhadap 2 personil Brimob Batalion C Nabire yang gugur saat melaksanakan tugas pengamanan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kita ke kasus berikutnya, pemirsa. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Mabes Polri mengungkap kasus judi online dengan barang bukti sitaan uang tunai nilainya 154,3 miliar rupiah. Ya, pemirsa, yang dihadirkan ini pemirsa adalah tumpukan uang. Tumpukan uang bisa kita lihat ya, ditunjukkan, diperlihatkan. Dan nominalnya adalah 154,3 miliar rupiah. Dipamerkan ratusan miliar ini dalam pengungkapan kasus judi online. Atas sinergi antara Ditipid Siber Bareskrim Polri dan PPATK. Selain uang tunai ratusan miliar ini pemirsa, ada juga barang bukti elektronik lainnya ditampilkan beserta lengkap dengan website judi online. Sampai dengan bulan Agustus tahun 2025, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri telah menindaklanjuti 8 LHA dari PPATK dan 41 laporan informasi dari Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri, di mana terdapat 5.920 rekening yang terkait transaksi mencurigakan dari tindak pidana perjudian online yang selanjutnya dilakukan pemblokiran terhadap 576 rekening senilai 63 miliar 711 juta 906.018 rupiah yang saat ini masih dalam tahap penyidikan, yaitu 3 berkas perkara. Penyidik juga telah menindaklanjuti penyitaan terhadap uang senilai 90 miliar 639 juta 551.037 rupiah dari 235 rekening yang saat ini berkas perkaranya telah dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejumlah 5 berkas perkara dan 1 berkas perkara di Pengadilan Jakarta Selatan. Informasi berikutnya pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital akan memanggil sejumlah platform media sosial seperti TikTok dan Meta. Pemerintah akan berkoordinasi dengan para platform terkait penyebaran informasi yang mengakibatkan kericuhan dalam aksi demonstrasi di Jakarta 25 Agustus kemarin. Saya pribadi tadi sama Pak Dirjen juga saya hubungi. Yang pertama saya sudah hubungi head TikTok Asia Pasifik, Helena. Saya minta mereka ke Jakarta, kita akan bercerita tentang fenomena ini. Dan kita juga sudah komunikasi dengan TikTok Indonesia. Dengan Meta Indonesia juga kami sudah komunikasi. Yang belum adalah karena platform X tidak ada kantor. Dan ini kita juga harus sampaikan ke publik bahwa X itu tidak punya kantor di Indonesia. Gitu loh, harusnya.